saudara pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan untuk saudara sekalian, saya akan menyanyikan sebuah pujian kiranya menjadi berkat bagi kita. Jalan Salib. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Hari ini minggu kedua pada bulan Agustus ini, saya ingin menyampaikan sesuatu kebenaran yang luar biasa. Ingat, engkau akan terus-menerus kalah dalam segala bidang kehidupanmu bila engkau masih menyimpan dosa. Oleh karena itu hari ini, pada kesempatan bulan Agustus ini, minggu kedua ini, mari kita bersama-sama mau dilepaskan dari semua belenggu kuasa kegelapan, ikatan dosa dan lain-lain, sehingga engkau benar-benar bisa mengalami kehidupan yang berkemenangan setiap hari. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh mendengar firman Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang Kau siapkan bagi kami hari ini. Kami bersyukur kepadamu bahwa ada kuasa darah Yesus yang berkuasa melepaskan kami dari semua belenggu dosa, semua belenggu kuasa kegelapan, semua belenggu ikatan dari kebiasaan-kebiasaan buruk dan kecanduan. Kami percaya hari ini kami dapat dilepaskan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara pemirsa, mari kita merenungkan firman Tuhan dari Perjanjian Lama. Dari Perjanjian Lama, Kitab Yosua, Yosua pasal yang ke-8 ayat 1 sampai 29. Yosua pasal 8 ayat 1 sampai 29. Ya. Kita baca hanya ayat 28 saja. Yosua 8 ayat 1 sampai 29.
Ayat 28 saja, demikian firman Tuhan, Yosua membakar Ai dan membuatnya menjadi timbunan puing untuk selama-lamanya, menjadi tempat yang tandus sampai sekarang. Amin. Sudah pemirsa, inilah dalam pasal ini kisah paling menyedihkan ketika orang Israel baru memasuki tanah Kanaan. Mereka baru saja mengalami euforia kemenangan luar biasa karena Tuhan meruntuhkan tembok Yeriko hanya dengan umat Tuhan menyanyi memuji Tuhan selama 7 hari. Luar biasa. Jadi saudara sekalian, sekarang mereka menyerbu Ai. Maka Yosua memerintahkan, tidak usah terlalu banyaklah pergi ke sana. Kita sudah melihat bagaimana Tuhan buat di Yeriko ini, tapi dia tidak tahu ada orang yang berkhianat kepadanya, namanya Akan. Kenapa? Dia mencuri semua barang-barang mewah, barang-barang yang dikhususkan Tuhan untuk dimusnahkan. Oleh karena itu Tuhan tidak bisa membelamu. Tuhan tidak bisa menolong engkau bila engkau masih menyimpan dosa, engkau masih suka melanggar firman Tuhan. Ini bukan ancaman, tapi ini mengingatkan kita semua, termasuk saya sendiri. Perlu terus-menerus diingatkan oleh Tuhan tentang jangan tidak boleh lakukan sesuatu yang melanggar firman Tuhan. Saya tahu setiap kali kami berlutut, kami dalam liturgi kami ada kesempatan berlutut minta ampun kepada Tuhan. Ketika saya berlutut, saudara sekalian, apa yang saya lepaskan duluan? Tuhan lepaskan saya dari kutuk hutang darah. Karena generasi kakek saya masih itu mencari kepala orang, ya, masih pengayau. Kakek loh, masih dengan saya. Juga anak cucuku di kampung, ingat ini, doa kakekmu ini, ya, doa opa ini ialah berlutut dan nomor 1 lepaskan dari kepala saya Tuhan kutuk hutang darah. Kedua, kutuk kekerasan, itu mengikutinya. Kutuk hutang darah, kutuk kekerasan. Senang sekali kekerasan. Kemudian yang ketiga, kutuk persinahan, itu juga mengikutinya. Loh, kakek sudah tua begitu, masih itu harus lepaskan. Iyalah seumur hidup. Yang kutuk keempat apa? Kutuk keempat? Kutuk penyakit saya ini. Saya berjuang dengan penyakit dalam tubuh saya. Dan dokter sudah katakan itu turun dari ibu saya. Bisa sembunyikan itu? Dokter spesialis pun tahu. Oleh karena itu hari ini mari seperti umat Tuhan ketika mereka kembali, kemudian Yosua kembali yang kalah, saudara kalian, mereka diserbu oleh pasukan orang di kota Ai itu yang lebih kecil daripada Yeriko. Kemudian apa? Yosua berseru kepada Tuhan, berteriak kepada Tuhan, dan Tuhan tunjuk kepadanya ada orang yang tidak setia. Oleh karena itu saya tidak bisa menyertai kalian. Dengar baik apa saya katakan? Dengar baik sekarang. Tolong lihat pada muka saya. Kalah itu bukan cuma kalah perang, kalah bersaing dalam bisnis, kalah dalam rumah tangga. Bisa-bisanya istrimu atau suamimu kemudian mengkhianati engkau. Ada celah. Tolong dengar apa yang saya katakan. Dengar yang kakek katakan ini. Tutup semua celah dosa itu dan engkau akan aman. Tuhan bisa buat sesuatu yang ajaib dalam hidup saudara sekalian. Setelah Akan dan keluarganya, aduh saya sedih sekali, Akan dan keluarganya dimusnahkan, kemudian Tuhan buat kemenangan yang luar biasa. Itulah yang kita dengar tadi. Apa katanya? Yosua membakar Ai dan membuatnya menjadi timbunan puing untuk selama-lamanya, menjadi tempat yang tandus sampai sekarang. Perhatikan baik,
Sesudah dosa dibereskan, lihat muka saya ke sini. Sesudah dosa dibereskan, maka bisnismu pasti akan berhasil. Engkau akan beruntung. Pasti semua janji Tuhan digenapi dalam hidupmu. Bagi saudara yang sudah retak dalam rumah tangganya karena dosa, maka sekarang Tuhan mau memulihkan rumah tanggamu. Lebih berbahagia daripada engkau pengantin baru. Dengar baik apa yang kakek katakan, apa yang saya katakan kepada semua saudara sekalian. Yang lain-lain Tuhan akan tambahkan kepada kita. Karena kita orang yang berani membuang dosa. Ingat, kalau saya menyampaikan firman Tuhan ini, bukan saya benci rokoknya, bukan saya benci minuman kerasnya, tetapi Tuhan katakan jangan belanjakan uangmu kepada hal yang bukan makanan. Apalagi kitab Yoel, hai para pemabuk, menangislah engkau. Oleh karena apa? Mereka ketika panen anggur bukan memikirkan tentang bagaimana anggur itu dimakan, melainkan difragmentasi untuk jadi minuman keras. Itu dia kutuknya. Karena itu bereskan sekarang semuanya, maka engkau akan mengalami kebebasan, kemerdekaan, kemenangan yang luar biasa daripada Tuhan. Ingat, untuk kami di Indonesia, untuk kita di Indonesia, ini 17 Agustus akan sebentar lagi, minggu depan akan kita rayakan bersama-sama. Mari kita ingat firman Tuhan ini. Jangan biarkan dosa, jangan biarkan ada celah sedikit pun yang membuat kita bisa rugi, terkapar, membuat kita bangkrut, membuat kita hancur kehidupan rumah tangga kita. Datang kepada Yesus, minta darahnya menutupinya semuanya. Akui dosa saudara sekalian, saudara akan bebas, menang, dan diberkati Tuhan dalam hidup saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Tuhan, tolong supaya seluruh jemaat, seluruh pemirsa yang mendengarkan firman Tuhan ini membereskan hidupnya benar-benar, supaya kami tidak hidup dalam kekalahan, dalam kebangkrutan, dalam kerugian, kemalangan, penyakit, dan masalah dalam rumah tangga. Terima kasih Tuhan, kami sudah diberi kemenangan oleh Yesus, dan kami percaya hari ini kami akan mengalaminya, dan hidup kami akan terangkat tinggi-tinggi. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, maka tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.